Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tondomulo 4, ada yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Komite SDN Tondomulo 4, yang saya hormati Bapak dan Ibu CGP Angkatan 10, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Tondomulo 4 beserta staf yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di gedung SDN Tondomulo 4 dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang sekarang, yaitu zaman Islamiyah. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dari beliau Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama yaitu pembukaan, 2 sambutan-sambutan, 3 doa, 4 materi, 5 penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Tondomulo 4 ataupun yang mewakili kepada beliau Bapak Wicat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Komite SDN Tondomulo 4, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Tondomulo 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas beliaulah kita tahu mana ya dan mana yang batil. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini di antara kita ada yang mengikuti CGP dan alhamdulillah lolos di angkatan 10 ini. Pada saat ini rekan guru kita Bu Titi dan Pak Huda akan melakukan diseminasi budaya positif positif sebagai tugas aksi nyata dan diterapkan di SDN Tondomulo 4 ini. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar tentang budaya positif agar dapat memajukan sekolah kita, yaitu SDN Tondomulo 4. Meskipun Bapak Ibu tahu sekolah kita jauh dari kota atau berada di pelosok, akan tetapi pendidikan dan pembelajaran harus bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman, karena anak-anak kita adalah generasi penerus yang akan datang. Dan dimohon Bapak Ibu guru mengikuti acara ini dengan seksama. Apabila ada yang kurang jelas silahkan bertanya pada Bu Titin maupun kepada Pak Huda. Pesan dari kepala sekolah, harapannya nanti teman-teman yang lain juga mengikuti guru penggerak, karena ini sangat penting untuk kemajuan Bapak Ibu sendiri. Semoga acara ini nantinya akan berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan bermanfaat, terutama bagi anak-anak kita nantinya.
Demikian sambutan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mustaqul Huda. Pak Daniel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ashabihi ajmain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa inda al-hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri nafsina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna saghira. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamizana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-ibadah wa la taj'alna wa talamizana min ahli syarr. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Titin Dwi Ermawati SPD SD. Kepada Bu Titin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Suryono SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Tondongmulo 4 dan Bapak Penjaga yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita dapat mengetahui yang hak dan yang batil, dan semoga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu luangnya panjenengan semua untuk dapat mengikuti diseminasi budaya positif ini. Dan saya dan Bapak Huda berdiri di sini bukan apa ya Bapak Ibu, bukan merasa pintar sendiri atau bagaimana. Kami hanya akan mendiseminasikan budaya positif untuk melengkapi tugas kami. Sekarang ya langsung saja Bapak Ibu, ini ada kesepakatan kelas yang harus kita taati pada diskusi kali ini, yaitu satu, peserta aktif dalam diskusi. Yang kedua,
menghormati pembicara dan antar peserta diskusi. Ya, untuk nanti ya, kalau ada peserta lain menyampaikan pendapat, kita harus mendengarkannya peserta yang lain. Yang ketiga, boleh mengantuk apa tidak Bapak Ibu? Boleh ya, boleh mengantuk. Tetapi tidak boleh apa Bapak Ibu? Tidur. Nanti kalau tidur tidak jadi diskusi kita ya. Boleh mengantuk dalam forum diskusi ini. Terus yang terakhir, boleh makan dan minum ya. Boleh makan dan minum pada saat diskusi. Tujuan dari diseminasi ini yaitu yang pertama, mendorong kolaborasi dan kerjasama, berbagi ide, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mendukung inovasi dan kreativitas untuk berpikir kreatif dan inovatif, mencoba hal-hal baru dan mengambil resiko yang diperhitungkan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat nilai-nilai sosial seperti keadilan, integritas, dan tanggung jawab yang penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Dimohon Bapak Ibu guru diminta untuk berdiri semuanya. Oke Bapak Ibu silakan maju ke depan ya. Kita akan bergoyang bersama-sama. Semangat Bapak Ibu? Semangat. Harus semangat. 3, 2, 1, Sabina. Bagaimana Bapak Ibu sudah semangat mengikuti diskusi kali ini? Alhamdulillah karena tadi kita sudah ice breaking, sudah pemanasan ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Setiap hari Bapak Ibu itu ke sekolahan, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Mendidik anak, mengajar. Ya. Apa Bu? Mendidik anak-anak. Mendidik anak untuk belajar. Apa Bu Yun? Tujuan Bu Yun datang ke sekolahan setiap hari apa Bu Yun? Melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajibannya. Ya, tujuan Bapak Ibu guru itu semuanya sangat mulia. Tidak lain tujuan Bapak Ibu guru itu adalah untuk mewujudkan dari tujuan apa Bapak Ibu? Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita sebagai seorang guru tidak boleh menuntut anak, tetapi harus menuntun anak, membimbing anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan bakat dan minat
yang dimilikinya. Selanjutnya kita ke pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Ini jenengan isi setuju atau tidak setuju ya menurut panjenengan nanti diberikan alasan dengan Padlet yang sudah saya buat, linknya sudah saya bagikan ke grup. Monggo jenengan mulai isi nggih. Nah ini sudah Bu Ruli sudah menyatakan argumennya ya. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut Bu Ruli menyatakan setuju karena anak akan bisa merubah sikapnya. Dari ketiga pertanyaan tematik ini ya jawaban Bapak Ibu beragam ya, ada yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Nah, ya pada jawabannya beragam tidak apa-apa karena nanti kita akan belajar bersama untuk mengetahui jawaban Bapak atau Ibu guru di sini sudah sesuai atau belum dengan perkembangan zaman sekarang. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita sudah sampai di pembahasan kita yaitu budaya positif. Nah, topik hari ini yaitu tentang sesi 1 saya akan menyampaikan mulai dari 1 sampai 3. Yang nomor 4 sampai 6 nanti akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bapak Miftahul Huda. Kita mulai dari nomor 1 yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Ya, Bapak Ibu coba sekarang Bapak Ibu mulai renungkan ya. Ini ada A dan B tentang kegiatan kepalan tangan. Anda dan teman Anda. Anda itu sebagai A dan teman Anda sebagai B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu dengan tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, bahkan menyuapnya itu dengan apa? Sejumlah uang. Sejumlah uangnya ya sangat banyak. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda? Apa yang akan terjadi? Kalau buyun ya, buyun kalau menghadapi kejadian seperti ini, apakah buyun akan membuka kepalan tangan buyun atau tidak? Yang jelas tidak. Tidak. Alasannya Buyun? Karena yang ada dalam genggaman saya itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk saya. Jadi Buyun tidak akan pernah membukanya ya Buyun ya. Sekarang Pak Sis, kalau dari menghadapi situasi seperti ini, apakah Pak Sis akan membuka kepalan tangannya atau tidak? Pasti tidak. Pasti tidak. Alasannya Pak? Alasannya karena yang di dalam genggaman saya itu sesuatu hal yang bernilai dalam hidup saya. Jawaban Buyun dan Pak Sis itu sangat-sangat apa? Tidak akan mungkin membuka
tangannya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak Ibu. Ya, itu berarti yang teman B itu tidak mempunyai pengaruh ya? Mempunyai pengaruh atau tidak kira-kira? Tidak ya. Berarti yang bisa mengontrol diri Anda, berarti Bapak Ibu semuanya siapa? Diri sendiri. Begitupun dengan kita pada saat mengontrol murid ya, kita juga seperti itu. Kita hanya bisa membimbing, memberi nasihat, memberi motivasi kepada anak didik kita ya, yang bisa menentukannya ya, yang bisa memberi keputusan hanya siapa? Anak didik kita sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita adalah siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, monggo Ibu Ruli, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Terima kasih. Bu Ruli, itu tentang ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, Pak Andi ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri dan yang negatif akan merasa kecewa, tidak berharga dan menyebabkan down. Terima kasih. terima kasih. Yang ketiga yaitu monggo Bu Fitri, tentang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol sebagai usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Terima kasih. Yang terakhir monggo Pak Sus. Terima kasih. Ilusi bahwa orang dewasa, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tentang apa tadi Bapak Ibu? Teori kontrol, ilusi kontrol. Ada 4 ya. Tadi yang sudah Bapak Ibu bacakan. Yang selanjutnya yaitu perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di situ ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kenyataannya ya, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulusnya. Tetapi kenyataannya ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang, 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 dan menang. Nah, di sini menurut Bapak Ibu, apa
disiplin itu? Apa Bapak Ibu disiplin itu? Tepat waktu. Tepat waktu. Terus apa lagi Bapak Ibu? Taat aturan. Taat aturan. Ya, pasti Bapak Ibu berpikiran disiplin itu hanya tentang waktu saja ya. Nah, disiplin positif ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini ya, dalam menerapkan disiplin, kita harus dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri murid tanpa ada unsur apa? Unsur ekstrinsik dari luar, tanpa adanya imbalan atau penghargaan bahkan hukuman. Jadi kesadaran diri murid akan tumbuh dengan sendirinya kalau kita bimbing. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tentang nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Masih ingat 6 dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Masih, apa saja? Beriman dan bertakwa. Berakhlak. Akhlak mulia, gotong royong, mandiri, berpikir kritis. Kurang berapa? Berkebinekaan global. Terima kasih. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Nah, sekarang kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Ice breaking dulu. Lah ini ada nyanyian dari dimensi profil pelajar Pancasila. Mari Bapak Ibu kita ice breaking sejenak ya, biar Bapak Ibu lebih semangat lagi dalam mengikuti diseminasi ini. Monggo berdiri, kita ice breaking tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu guru bisa menari lagi mengikuti gerakan yang ada di video. Pelajar
Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu, nggih? Semangat. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang teori motivasi perilaku. Di sini ada 2 motivasi ya. Motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri kita, ya, yaitu dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dengan memberikan hukuman itu termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal. Karena apa? Di dalam diri kita kalau ada hukuman, pasti anak didik kita akan selalu berpikir, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di situ pasti ada unsur berbohong, ya. Kenapa? Karena anak didik kita akan selalu apa ya Bapak Ibu? Akan selalu berbohong agar tidak mendapat hukuman. Jangan sampai saya mendapat hukuman. Nah, dengan tidak ada hukuman itu, mereka akan selalu berbohong. Yang kedua yaitu masih di motivasi eksternal, yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu termasuk motivasi eksternal. Ya, kalau sudah mendapatkan imbalan, pasti anak didik kita itu akan melakukan cara agar dia dapat selalu dapat imbalan atau penghargaan. Yang terakhir yaitu motivasi internal. Itu tujuannya dapat mendisiplinkan murid menjadi disiplin positif. Yaitu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apakah jika saya dapat menghargai diri sendiri. Nah, dari apa tadi? Ada hukuman, ada apa Bapak Ibu tadi? Hukuman, imbalan, dan juga dari faktor intrinsik yaitu kesadaran diri. Nah, ini ada pertanyaan tematik lagi. Menurut Anda, dari motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekitar Anda? Hukuman, imbalan, atau kesadaran dalam diri sendiri? Hukuman. Ya, di sekolah kita masih ada hukuman. Hukuman itu bisa bersifat psikis maupun non psikis, ya. Bisa fisik maupun psikis. Fisik, misalkan anak tidak mengerjakan PR, ya, biasanya diberi hukuman. Apa? Seperti bersih-bersih. Ya, seperti bersih-bersih. Itu berarti anak belum mempunyai kesadaran diri. Ya, ada karena masih ada faktor eksternalnya yaitu tadi hukuman. Penghargaan dan hukuman. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, dari penghargaan ini akan berdampak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan jika tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan juga dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak. Di sini ada beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya.
Yang pertama yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu ada unsur paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Hukuman dapat menyebabkan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan tadi ya, seperti berbohong, tetapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini ada bentuk proses kebajikan apresiasi ya. Kita boleh melakukan apresiasi, tetapi ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu dengan memberi pengakuan secara khusus dan pribadi. Maksudnya apa? Itu anak jangan diberikan pengakuan di dalam kelas. Kita bisa memanggil anak tersebut secara individu ya, untuk memberikan pengakuannya. Kenapa? Karena kalau di dalam kelas nanti anak bisa menurunkan apa? Kompetensinya, kreativitasnya. Anak bisa menyombongkan diri. Terus jadinya nanti anak sombong, lah aku wis iso, aku sudah bisa. Lah, anak bisa menyepelekan apa tentang tugas yang diberikan. Terus untuk temannya itu nanti temannya bisa apa? Merasa minder, tidak bisa. Ya, seperti itu ya. Terus bisa melakukan pengakuan secara bergantian, konsisten dan fokus pada proses. Nah, itu contoh pengakuan ya. Kalimat pengakuannya yang bisa kita terapkan yaitu pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lah, itu ada pembukaannya dan disertai nilai kebajikan seperti empati, kepedulian dan tanggung jawab, dan diikuti dalam situasinya. Nah, ini untuk pelatihan ya Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa? Hukuman. Karena apa Bapak Ibu? Karena bersifat satu arah ya, satu arah. Muridnya tidak diberitahu, bersifat mendadak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Itu kan anaknya itu mencoret buku temannya. Ya, konsekuensinya apa? Mengganti kertas. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Terus yang berikutnya hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi karena itu dalam pelajaran PJOK, berlari mengelilingi lapangan basket ya. Terus selanjutnya kita ke restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tadi ada hukuman, ada apa Bapak Ibu? Konsekuensi dan ada restitusi. Ini perbedaan dari ketiganya. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati.
aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu akan menyebabkan identitas gagal bagi murid. Kalau konsekuensi dan restitusi itu akan mendisiplinkan atau menciptakan identitas sukses. Keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri, keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dan siswa, tidak seperti peraturan kelas. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas, ya, bersifat abstrak, pernyataannya universal, pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat kalimatnya itu, sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini implementasi kegiatan penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan kemarin ya. Yang pertama, saya mensosialisasikan kepada murid tentang keyakinan kelas. Yang kedua, saya membagikan kertas kepada murid untuk murid menulis keyakinan kelas yang diharapkan. Terus berikutnya, murid menyepakati kesepakatan kelas dan menulis. Yang terakhir yaitu bertanda tangan di bawahnya ya, baik guru dan juga murid. Mari Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas ya. Seperti contohnya ini sudah saya contohkan, yaitu apa yang membuat sekolahmu menjadi sekolah impian, yaitu contohnya datang tepat waktu. Bisa tambah komentar, komen. Jangan lupa diberi namanya ya Bapak Ibu. Rapi boleh Bu? Boleh. Rapi dalam hal apa? Berpakaian. Nah, berpakaian ya, boleh. Bisa tadi seperti tadi, rapi dalam berpakaian. Untuk Pak Wicak ya, ini mengharapkan keyakinan yang ada di kelasnya yaitu datang tepat waktu, lingkungan bersih, rapi dalam berpakaian, yaitu mudah diingat oleh peserta didik kita nanti. Masih susah Bu sinyalnya? Masih Bu, nggak bisa. Ada kendala Bu? Ya, sudah sinyalnya susah. Bu Ruli ya ingin membuat keyakinan kelas yaitu berpakaian rapi, lingkungannya bersih dan indah. Ini untuk kelas 1 ya Bu, pasti pakaiannya selalu itu ya Bu ya. Selalu apa? Kurang rapi ya. Rapi, ya. Kalau Kayaknya belum itu loh, kadang Sudah. celananya sudah itu ya Bu, sudah keluar semua ya bajunya. Terus Pak Sis menghendaki SD Negeri Tondomulo 4 ingin menjadi maju walaupun jauh dari kota. Itu berarti bukan keyakinan kelas Pak
itu ya, berarti itu keyakinan sekolah ya. Ya soalnya kan Pak Sis nggak punya kelas, benar Pak Sis ya. Itu harapan Pak Sis untuk sekolahan kita. Yang lain nanti itu ya tetap mengisi. Kita ke slide berikutnya, yaitu sebelum refleksi, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, saya akan bertanya. Monggo Bu. Terima kasih atas waktunya. Oke. Saya akan bertanya, bagaimana cara mengatasi perilaku anak yang kurang baik tanpa harus mendapatkan hukuman? Terima kasih Bu Eli. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Eli, yaitu kita bisa mengatasi perilaku anak yang kurang baik tanpa harus ada hukuman, seperti itu ya Ibu. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa mengalihkan ke aktivitas yang positif, Bu. Seperti pada saat tadi ya, soal tadi ya, kita bisa seperti contoh kecil. Ya, seperti anak bermain, ketika bermain mengotori meja, ya, mengotori meja. Lah itu kita ajak anak itu untuk berdiskusi dan mencari solusi dari permasalahannya. Ya, dengan apa? Dengan apa bisa masalah itu bisa diselesaikan berarti Bu? Dengan kerjasama. Dengan anak bertanggung jawab membersihkan meja, seperti itu. Seperti itu Bu, ya. Terima kasih Bu. Dengan demikian kita sudah melakukan sistem among seperti yang Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, yang sesuai pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara tadi. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tidak ya, kita melangkah ke refleksi ya. Bapak Ibu diperkenankan untuk menjawab lagi melalui Padlet tentang refleksi Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah dilaksanakan diseminasi budaya positif dan pengalaman baru apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Yang linknya yang refleksi itu loh Bu, refleksi. Monggo salah satu dari Bapak Ibu untuk merefleksikan dari kegiatan diseminasi ini, yang lain tetap mengerjakannya ya, tetap menjawab di dalam link. Monggo Bu Yun dapat merefleksikannya. Terima kasih. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif ini, saya merasa senang karena saya mengetahui hal baru bahwa dengan memberikan penghargaan kepada anak itu kurang sesuai. Karena apa? Karena menurunkan kreativitas anak dan itu merupakan suatu hukuman. Padahal sebelumnya saya beranggapan bahwa dengan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Yun ya. Nanti bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu tentang refleksinya. Nah, budaya positif sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang disepakati dan diterapkan di sekolah yang melibatkan semua elemen sekolah. Budaya positif terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan positif dalam mewujudkan disiplin positif yang bertumbuh dari sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini budaya positif dapat terbentuk dari peraturan kelas yang telah disepakati, keyakinan kelas
lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikian diseminasi dari saya sesi 1 yang selanjutnya akan disambung ke sesi kedua. Semoga sesi sharing ini pada diseminasi budaya positif dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya di lembaga kita yaitu SDN Pondok Mulo 4. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya saya serahkan kepada Ibu Yuni selaku moderator diseminasi budaya positif ini. Silakan Bu. Terima kasih. Demikian tadi materi yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Titin Dwi Ermawati SPD. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Miftahul Huda SPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang Bapak Ibu semua. Tadi sudah disampaikan di sesi pertama oleh Bu Titin. Saya akan melanjutkan untuk sesi kedua, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi nanti kita akan eksplorasi bagaimana segitiga restitusi, bagaimana posisi kontrol, itu sebelumnya karena ini sudah menginjak siang, kita ice breaking dulu, dengan berdiri semua kita ice breaking sebentar, monggo Bapak Ibu berdiri, tangannya ke atas Bapak Ibu, tangan ke atas, saya hitung. Kita hanya melemaskan saja. Kalau tadi di sesi 1 banyak nyanyi, kita pelemasan saja, tangan ke atas, menggenggam dulu. Saya hitung 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan, kemudian kepalanya ditekuk ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali duduk. SDN Tanda Melompat. Disiplin, unggul, berkarakter. Yes. Kita mulai. Yang pertama ada gambar smile itu. Jadi kita mengikuti presentasi ini nanti yang bahagia, bahagia, itu sedih. Kita presentasi tidak boleh sedih. Kemudian yang gambar kedua yaitu aktif, aktif selama mengikuti presentasi. Yang ketiga saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi termasuk saya, jenengan dan semua kawan-kawan di sini. Berikutnya saling berkolaborasi. Nanti ada beberapa pematik ataupun beberapa pertanyaan, bolehlah kita saling berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Untuk berikutnya semangat. Jadi Bapak Ibu, saya minta untuk semangat mengikuti sesi ini. Yang terakhir boleh menyalakan handphone, tapi di silent biar nanti proses ini tidak terganggu dengan musik yang lain. Tujuan dari diseminasi ini mungkin juga hampir sama dengan dari yang sesi pertama sampaikan, mulai kolaborasi, inovasi, memperkuat nilai-nilai sosial itu sama, karena materinya juga sama. Capaian, presentasi budaya positif bertujuan untuk menyadarkan, mendidik dan menginspirasi peserta dalam menciptakan dan memelihara lingkungan yang sehat, inklusif dan produktif. Yang kedua, dengan fokus pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan kolaborasi
presentasi ini diharapkan dapat membentuk dasar yang kuat untuk implementasi budaya positif yang berkelanjutan. Artinya setelah kita mempelajari ini berarti ada efeknya, ada dampaknya, ada makna dari kita belajar hari ini. Yang berikutnya yaitu setelah mengikuti materi budaya positif, peserta diharapkan dapat mengembangkan kompetensi komunikasi efektif, resolusi konflik, dan kepemimpinan inklusif. Artinya tidak hanya sebatas kita belajar hari ini, tapi bagaimana nanti jenengan menerapkan di kelasnya masing-masing, terutama guru kelas ini nantinya, dan juga guru mapel. Yang berikutnya, kompetensi ini sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan budaya yang sehat dan produktif di tempat kerja atau komunitas, serta membantu mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan harmonis. Yang terakhir yaitu bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi bagaimana nanti kita kembangkan di sekolah kita, kemudian kita sesuaikan. Kemudian yang berikutnya, tadi sudah dipelajari dari sesi 1 paradigma belajar, kemudian keyakinan kelas, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Tadi yang kita bahas ada 3. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar berarti manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang sama, intinya sama. Berikutnya posisi kontrol guru. Jadi tadi di sesi 1 ada ilusi-ilusi. Itu memang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, juga berhubungan dengan posisi kontrol guru. Yang terakhir nanti segitiga restitusi. Jadi penerapan di kelas, bagaimana dengan anak-anak didik kita ketika ada masalah. Saya singgung sedikit biar kita tidak lepas dari pola pikir kita, yang karena tadi di sesi 1 itu ada paradigmanya juga. Di sesi kedua pun sama, kita mengkerucutnya bagaimana sebuah paradigma yang terjadi saat ini dikaitkan dengan peserta didik di masa sekarang. Ini sama intinya, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang digarisbawahi di situ yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi intinya bagaimana budaya-budaya kita dalam belajar dulu di era-era dulu, tempo dulu itu sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Ilusi kontrol yang pertama, bahwa guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya tidak ada guru mengontrol murid, itu tidak bisa. Seperti hanya tadi genggaman yang jenengan bayangkan, yang Bapak Ibu guru tadi bayangkan, ketika ditanya dibuka tidak ketika diminta, ya tidak akan dibuka. Sama dengan peserta didik kita, tanpa kesediaan tidak akan dibuka. Berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi kritik itu memang kelihatannya dia bisa menyentuh anak-anak, tapi tidak bersifat permanen. Artinya tidak didasari dari kesadaran. Jadi hanya masih sebentar. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kecenderungan biasanya yang terjadi itu kalah tua kalah gitu. Sama halnya yang kita lihat mungkin masih sering terjadi di peserta didik, yaitu kelas yang lebih tinggi dia lebih bisa mengontrol adik-adiknya. Sebenarnya tidak.
Karena sekali lagi bahwasanya sebuah genggaman itu tidak akan terbuka ketika tidak dikehendaki. Jadi tadi disampaikan ada ekstrinsik dan intrinsik, unsur dari luar dan dari dalam. Yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat sebenarnya juga hanya bersifat sementara. Paradigma ini perlu kita rubah, kita luruskan, kita kembangkan menjadi lebih baik seperti apa, biar kita mengajar itu memberikan solusi-solusi kepada peserta didik itu sesuai kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya banyak kebutuhan, ya. Kira-kira contohnya apa Bapak Ibu? Makan, minum, makan. Bu Fitri, Makan, minum, apalagi? pendidikan. Buyut Kasih sayang. Oh iya. kasih sayang Pak Sis. Jadi kebutuhan dasar manusia itu banyak. Tapi disimpulkan di sini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Jadi kalau kita itu bertindak itu sebenarnya ada sesuatu harapan, ada tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan kita bertindak itu karena ada kebutuhan. Kita melakukan sesuatu karena ada kebutuhan, yang memiliki tujuan tertentu. Nah ini, tadi disampaikan betul sama Buyut bahwasanya ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup. Tadi yang jenengan sampaikan makan, minum, itu bagian dari bertahan hidup. Makanya kadang ada kasus di kelas, contohnya ada anak-anak sama temannya minta jajan ke temannya tapi tidak dikasih, dia nangis. Itu sebenarnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Makanya di sini jenengan harus paham bagaimana ketika anak-anak itu punya masalah itu sebenarnya titik masalahnya yang mana, kebutuhan dasar mana yang ingin dipenuhi. Kebebasan, kesenangan, menganalisa kebutuhan dasar peserta didik, nanti ngajar juga enak. Meskipun sambil bermain, misalnya sambil di luar kelas, itu pun juga akan enak. Nah, dari situ tadi ada di slide yang pertama, berdiferensiasi itu bagian dari pemahaman karakter peserta didik. Ini kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi itu bagian dari 5 kebutuhan dasar. Yang kedua, kasih sayang, diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Makanya aku gak dikancani kae lah, itu bagian dari kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar.
Ada anak cenderung melakukan kesalahan karena memang dia ingin dilihat, dia ingin dihargai. Keempat, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jangan kaget kalau anak-anak itu, Pak atau Bu, sesekali pengen belajar di luar kelas, bagian dari kebutuhan atau kebebasan itu tadi. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah ini juga ada terjadi pada anak-anak. Ini contoh, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makanan, bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira alasan Agus melakukan hal itu kenapa kira-kira? Ada kebutuhan apa di sini? Bertahan hidup. Jadi hal seperti ini mungkin terjadi juga di anak-anak. Berangkat dari rumah gak sarapan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu, lah ini tadi, mencari tahu alasan kenapa Agus melakukan tindakan itu. Karena ia lapar, karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Kalau yang jelas dengan kaitannya dengan makan, otomatis lebih ke kebutuhan bertahan hidup. 5, posisi kontrol. Di sini tadi sudah ada di slide yang pertama, yaitu mulai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau. Ini posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru. Berarti contoh, motivasi guru berbuat. Biasanya saya dulu juga sama, memiliki hal-hal seperti ini. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti ketika anak di kelas itu ada sesuatu perilaku yang kurang baik, biasanya menghardik, ayo duk, atau mungkin menyindir, bahkan menyakiti. Kalau dulu dijewer, dan seterusnya itu. Pembuat orang merasa bersalah, mengatakan seharusnya seperti apa, bla bla bla. Saya kecewa, mesti kandani bolak-balik. Itu contohnya, biar dia merasa bersalah. Kalau dari unsur intrinsik dan ekstrinsik tadi hanya bersifat sementara, menyadarkan tapi tidak dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah penting. Tapi kalau unsurnya nanti intrinsik, dia bisa menyadari itu dan berkepanjangan. Teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Bangko, Keri datang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Menanyakan. Pemantau menghitung dan mengukur. Istilahnya memberitahu. Harusnya bagaimana kalau terlambat? Oh iya Pak, mau terlambat. Nah, terus bagaimana ini? Aturannya seperti apa? Nah, itu biasanya cenderung seperti itu. Kemudian kalau manajer
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, artinya berkomunikasi dengan anak. Jadi ditanya kenapa, bagaimana, terus solusinya seperti apa. Ya ini memang masih sering kali terjadi, dimanapun ini masih sering terjadi. Makanya perlu adanya pemahaman-pemahaman seperti ini agar nilai intrinsik yang ada pada anak itu bisa berkembang, artinya kesadaran. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus, murid tidak menggunakan atribut lengkap. Hormat bendera 1 jam. Ini menghukum atau teman atau posisi kontrolnya, teman atau pembuat merasa bersalah atau sebagai manajer. Penghukum. Penghukum. Ya, benar. Karena dia memberikan hukuman atau sanksi yang menghormati bendera, hormat pada bendera. Sudah berapa kali bapak atau ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan? Rasa bersalah. Rasa bersalah, benar, Nah, membuat merasa bersalah. Jadi ketika sudah diingatkan berapa kali lah ini kadang juga terjadi pada diri kita di rumah, ke anak-anak kita. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu sekali ini saja, ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi. Kira-kira apa nih? Teman. Teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Sekolah ini setelah ini beli atribut di koperasi apa? Memantau. Betul. Memantau. Dari motor. Meripate sama ngatuk Yang berikutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira solusinya apa? Manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini mengarah ke yang terbaik, yaitu sebagai manajer. Kalau identitasnya gagal itu dari 2, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Jangan yang kedua, identitas berhasil, sukses, tetapi belum 100%, artinya masih di tengah-tengah. Itu ada di posisi teman dan pemantau. Kemudian yang terakhir itu manajer. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang guru itu harus di posisi manajer. Namun untuk saat-saat ini terkadang memang masih belum sepenuhnya, mungkin juga materi ini baru, atau mungkin saya juga baru, saya pun kadang masih melakukan. Kita berupaya paling tidak ada di posisi teman atau pemantau, kemudian di posisi manajer. Jangan sampai kita ada di posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, karena hal itu tidak berdampak jangka panjang. Itu. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah ingat 5 posisi kontrol. Sebelum nanti kita ke sesi untuk menjawab bagaimana kasus-kasus nanti yang ada di Padlet untuk dijawab sebagai penghukum atau sebagai manajer dan sebagainya, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu. Berdiri Bapak Ibu, berdiri. Sambil menyanyi, sambil kita mengikuti gerakannya, biar sejenak kita refresh. 1, 2, 3. Tangan kiri jari-jari, direntangkan tak tergelangan. Di depan
Kedua, keangkat tangan kita keduanya dan kita bungkuskan lagi wahai Tuhan, berdiri dengan tegak, balikan serentak, balikan serentak. Terima kasih Bapak Ibu. Yes, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan dibuka untuk handphonenya yang ada di grup WhatsApp sekolah kita. Itu ada 5 posisi kontrol. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu ada di atas pilihannya, yaitu sebagai penghukum, pemantau, manajer, dan seterusnya. Silahkan diisi. Di mana Pak udah? Di Padlet. Padlet yang pertama yang saya kirim. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai pemantau atau penghukum atau teman? Sama kayak tadi berarti ditambah ya. Apa komentar? Komentar, langsung komentar, tambah komentar saja. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan, berarti manajer. Ya, ini Pak Wicak pembuat merasa bersalah. Nah, oke, Bapak Ibu. Jadi dari sini jenengan sudah bisa mulai mengarah kepada materi hari ini. Dari 5 posisi kontrol itu, ya memang yang paling ideal itu kita ada di posisi manajer, karena bagaimana menuntun membimbing anak-anak itu supaya tumbuh motivasi intrinsik dari dirinya masing-masing. Dia atau siswa itu tidak melakukan sesuatu karena sesuatu hal, artinya karena imbalan, karena pujian dan sebagainya. Memang memberikan sebuah apresiasi itu boleh dan sah-sah saja, tetapi lebih baiknya kalau unsur intrinsik itu tumbuh dari dirinya sendiri tanpa ada sesuatu hal yang menjadi sandaran. Motivasi perilaku tadi yang disampaikan ada ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini cenderung menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kita ke restitusi. Nanti bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kesalahan itu bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu nek salah ya jangan ditakut-takuti dengan kesalahannya. Karena dari melakukan kesalahan itu kita tahu yang benar kalau kita mengerti bagaimana memahami sebuah permasalahan itu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak-anak punya masalah biasanya cenderung malu dan tidak mau bergaul lagi dengan temannya. Makanya di sini bagaimana restitusi itu bisa menguatkan anak-anak untuk bisa kembali ke kelompoknya atau bergaul secara sosialnya baik di sekolah ataupun di masyarakat. Restitusi bukan menebus kesalahan, jadi tidak menggantikan. Kemudian restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Bagaimana harus berbuat yang lebih baik. Kalau sebagai penghukum justru kadang anak yang kuat justru cenderung memilih dihukum. Misalnya kamu tidak mengerjakan PR misalkan, tidak mengerjakan PR, push up 5 kali misalkan,
mending push up aku tinimbang mikiran itu cenderung seperti itulah. Ini nanti di restitusi anak itu bisa menganalisa bagaimana dia melakukan kesalahan itu untuk melakukan yang lebih baik. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua, ya. Sekali lagi oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini juga bisa digunakan ketika kita itu dengan keluarga, dengan anak-anak kita, ya. Agar memunculkan anak-anak itu yang bertanggung jawab atau dia punya nilai-nilai intrinsik untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh kalimat ya, ketika kita komunikasi dengan peserta didik, ya, itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kalau orang dewasa dia lebih cenderung bisa mencari solusinya sendiri. Nah, tapi kalau anak-anak belum tentu lah. Ini kita harus bisa menyadari itu sebagai seorang guru. Tugas kita juga harus bisa menuntun anak-anak, terutama juga menstabilkan identitasnya biar dia bisa bangkit kembali. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Validasi tindakan salah, okay? Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid, okay? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Biasanya kalau kita tanya itu, kenapa kok melakukan ini, kenapa? Ini kalau dalam bahasa Jawanya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting menurut kamu. Mungkin buku atau barang penghapusnya dan sebagainya. Itu kita mengapresiasi atau validasi tindakan. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna, memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu mengaitkan dengan tindakan yang salah. Jadi dari diskusi dengan peserta didik itu memotivasi dari segi intrinsiknya, dari dalam. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tadi di sesi 1 pun juga dengan ditanya bagaimana sebuah keyakinan kelas, bagaimana kelas impian, ada disiplin, ada tepat waktu, ada bersih, ada saling menghormati, banyak tadi saya sampaikan yang disampaikan di sesi 1. Nah, itu pun juga sama nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Itu. Ini contoh kasus yang sudah saya laksanakan kemarin, mencoba untuk merestitusi dari satu permasalahan. Jadi nantinya juga Bapak Ibu guru juga bisa melaksanakan ini juga, biar anak-anak lebih akrab dengan kita, kemudian kita lebih leluasa untuk menuntun dan membimbingnya. Ini contoh, kasusnya kemarin yaitu mungkin di sekolah kurang bersemangat. Ternyata ada faktor kecenderungan untuk pemain gadget. Selamat pagi Syafira. Selamat pagi Pak. Ya, Bapak ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang Bapak perhatikan belakangan ini. Bapak juga mendengar laporan dari beberapa guru, dari orang tua dan teman-teman kamu bahwa kamu di rumah itu sering sekali menggunakan. Ini apa? Untuk yang pertama tadi dari segi 3 restitusi, yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Jadi menanya, ini saya juga menanya untuk menstabilkan identitas. Sangat menyenangkan bermain gadget atau
Ya. Nah, sekarang Bapak ingin tahu alasan yang ini apa? Yang kedua, memvalidasi tindakan. Kenapa gitu? Kenapa melakukan itu kan? Gitu. Akhirnya apa? Menyampaikan. Okay. Dia menyampaikan apa yang dia alami. Tapi perlu kamu ingat bahwa fokus selama pelajaran itu sangat penting untuk pembelajaran, ya, untuk pembelajaran kamu, ya, kamu juga harus menyadari prestasimu semakin hari semakin menurun akibat kamu sering bermain gadget. Bagaimana menurutmu sementara Pak kita bisa mengatasi masalah ini? Saya akan mencoba lebih fokus dalam pelajaran, Pak, dan mengatur waktu pelajaran. Ini inisiatif atau dari segitiga restitusi yang ketiga, yaitu keyakinan, ya, menumbuhkan nilai-nilai yang ada pada dirinya sendiri, tanggung jawab, kemandirian dan sebagainya dari nilai-nilai intrinsik ini. Nah, berarti peraturan atau kesepakatan kelas itu nanti mengarahnya ke keyakinan kelas. Nih, ketika sesuatu itu diyakini akan dijalani dan dilaksanakan tanpa adanya imbalan, tanpa adanya sesuatu hal karena sesuatu hal. Jadi dia kesadaran dirinya sendiri. Nah, nanti akan muncul pada lingkungan yang positif. Kalau anak-anak sudah terbiasa dengan sesuatu hal yang didasari dirinya sendiri, dia akan melaksanakan tanpa ada beban, senang. Yang terakhir akan menjadikan budaya positif. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan budaya positif. Berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dari memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Ini mereka mungkin tahu akan kesalahannya, tapi terkadang karena anak-anak itu belum cukup dewasa, kita harus membimbing, among, biar tidak salah arah. Sebelum ke refleksi, dari sini ada yang ditanyakan, monggo. Dari penerapan segitiga restitusi ataupun dari 5 posisi kontrol, monggo. Monggo Bu Fitri. Terima kasih. Tadi dijelaskan tentang segitiga restitusi. Di sini pertanyaan saya, dari segitiga restitusi boleh tidak dalam menangani kasus tidak menggunakan segitiga restitusi? Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Terkadang memang banyak sekali masalah-masalah yang ada di sekolah. Hampir setiap hari mungkin ada. Berarti kan mungkin pemikirannya Bu Fitri, kalau setiap hari ada masalah yang harus diselesaikan dengan merestitusi, otomatis butuh waktu yang cukup lama, butuh proses manggil mungkin dan sebagainya. Nah, dari sini boleh saja, asalkan bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari anak. Mungkin pas pada waktu di kelas dipanggil sebentar. Ketika sudah anak itu sudah mulai paham dengan sesuatu, mungkin diskusi dan percakapannya lebih singkat. Tapi kalau belum, ya mungkin agak lama. Atau mungkin hanya di kasus-kasus kecil mungkin bisa diselesaikan tanpa segitiga restitusi. Itu boleh-boleh saja. Mungkin ada yang lain? Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena saya juga pernah mengalami yang namanya yang disampaikan tadi, masalah 5 kontrol, 5 posisi kontrol.
Yang pertama itu penghukuman. Saya jujur pernah melakukan hal tersebut. Karena di situ itu ada yang namanya perasaan anak ini sudah diperingatkan berkali-kali tetap saja berulang. Jadi kasus itu berulang kali terus meskipun sudah diingatkan pakai metode-metode tertentu pancet ae ngoten. Lah bagaimana dengan kasus yang berulang tadi? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yu. Dari kasus memang anak itu yang jelas punya kebutuhan dasar. Berarti kita perlu menganalisa yang pertama. Saya yakin nanti kalau sudah kita analisa dari beberapa kebutuhan dasar itu tadi, kita analisa dulu. Yang jelas kalau anak-anak itu melakukan suatu kesalahan yang berulang, otomatis mungkin tidak pada kasus yang sama. Bisa jadi juga pada kasus yang sama, cuman dasarnya berbeda. Yang jarang sekali kita menganalisa itu sebenarnya anak-anak itu kenapa ya? Apa yang menjadi dasar dia melakukan itu? Di antara 5 ini, entah dia mencukupi bertahan hidupnya, atau kasih sayang, atau penguasaan, atau kebebasan, atau kesenangan. Jadi kita menganalisa itu. Kenapa kok sampai terulang gitu? Kalau biasanya terulang-ulang, misalkan yang sering terjadi itu anak-anak minta diperhatikan, berarti dia memang sengaja melakukan itu karena membutuhkan kasih sayang. Artinya dia membutuhkan perhatian dari kita. Itu yang perlu kita analisa untuk anak-anak. Nah, disambung dengan yang berikutnya, sesuai dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara, itu guru harus memahami tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat dalam proses menuntun. Jadi kita jangan bosan menuntun. Meskipun anak itu berulang-ulang melakukan sesuatu, karena sesuatu hal yang dilakukan itu pasti punya tujuan. Makanya perlu adanya pemahaman tentang bagaimana kebutuhan dasar manusia dan bagaimana 5 posisi kontrol, kemudian bagaimana restitusi itu sebenarnya sebagai tahapan. Makanya tadi ditanyakan sama Bu Fitri, bagaimana kalau tidak melalui segitiga restitusi? Ya boleh-boleh saja. Jadi kita tidak harus terpaku pada ini, tapi yang jelas manusia itu tetap semuanya punya 5 kebutuhan dasar itu, semua manusia. Karena itu sudah diuji, ada teori yang menyatakan itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol itu sebagai seorang guru atau orang tua ya di situ posisinya. Bagaimanapun bentuk masalahnya, bagaimanapun permasalahan-permasalahan yang ada, tetap mengkerututnya di 2 hal itu, yaitu berdasarkan kebutuhan hidup manusia, dan yang kedua adalah posisi kontrol. Nah di sini sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, dengan ketika ada kasus-kasus pada anak yang seperti itu, jadi jenengan ya harus sabar. Ketika masalah tanda kutipnya itu sudah bukan wilayah kita, misalnya kasus narkoba, kasus perkelahian dan lain sebagainya, itu sudah ke arah pihak yang berwajib. Artinya sudah ada bagian sendiri di pemerintahan kita. Terakhir, refleksi. Silahkan dengan refleksi untuk di Padletnya atau perasaan Anda setelah ini, dan bagaimana setelah mendapatkan ilmu ini. Mungkin bisa disampaikan salah satu, monggo.
sekali bagi saya, suatu hal yang baru untuk saya, dan suatu hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua juga. Ini semuanya demi kemajuan dan kebaikan anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Yun refleksinya. Jadi bagaimana nanti kita setelah ini menerapkan di sekolah kita, di kelas kita, baik keyakinan kelas, kesepakatan kelas, atau kesepakatan sekolah nanti diterapkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira itu untuk sesi yang kedua ini. Silahkan Bapak Ibu nanti tetap mencantumkan refleksinya di Padlet. Saya tunggu nanti bagaimana nanti perasaan Bapak Ibu guru semua dan bagaimana tindakan Bapak Ibu semua setelah mendapatkan materi ini. Semoga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah acara diseminasi budaya positif telah berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.